Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Ekonomi 12 IPS SMA IT Al-Uswah Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini kita masuk ke dalam pembahasan akuntansi perusahaan jasa bagian yang ketiga. Apa saja yang akan kita pelajari? Mohon disimak dengan baik. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana di dalam siklus tersebut ada namanya tahap pencatatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Menurut Mulyadi, jurnal umum yaitu pencatatan akuntansi permanen yang pertama dilakukan, yang juga digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Nah, selain jurnal umum, ada juga namanya jurnal khusus, di mana di dalam jurnal khusus ini akan dicatat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dengan mengkelompokkan dalam jenis yang sama atau sering terjadi atau selalu berulang kali dalam satu periode. Biasanya jurnal khusus banyak digunakan di perusahaan dagang, tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan jasa juga dapat menggunakan jurnal khusus. Baik, selanjutnya kita akan praktik membuat jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari dua kolom, yaitu debit dan kredit. Nah, hal ini untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk dari jurnal umum terdiri atas kolom, tanggal, akun, keterangan, referensi. Yang referensi ini biasanya diisi dengan kode akun dan tentunya jumlah dari nominal ya, yang terdiri atas kredit dan debit. Nah, di sini kita sudah ada contoh ya, yaitu transaksi yang dilakukan pada perusahaan jasa bernama Biro Jasa Andi pada bulan Oktober 2019. Ada 15 transaksi yang terjadi. Nah, dari transaksi ini perlu kita analisa transaksi terlebih dahulu ya. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu untuk memahami apa yang terjadi di dalam transaksi tersebut, baru nantinya kita akan mencatatkannya di dalam jurnal umum. Nah, agar mudah untuk menganalisa transaksi, kita harus memahami kata kunci dari transaksi tersebut. Baik, mari kita coba ya. Oke, transaksi yang pertama terjadi di tanggal 2 Oktober 2019. Di sini ada Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar Rp14.500.000. Kata kuncinya ada di melakukan investasi ya, dan ini berupanya uang tunai. Maka dari itu, di dalam jurnal umumnya nanti akan muncul akun kas. Ya. Nah, pencatatan di jurnal umum seperti biasa kita harus melakukannya ya. Mencatatkannya untuk akun yang masuk di debit terlebih dahulu. Baik ya, jangan lupa memberikan judulnya ya, Jurnal Umum Biro Jasa Andi. Di sini pada tanggal 2 Oktober tadi terjadi transaksi penyetoran modal ya, berupa uang tunai. Maka di sini akun yang muncul pertama kali adalah kas ya. Dengan referensinya yang kita gunakan adalah kode ya. Kode akunnya kas ini adalah 101 ya. Jumlahnya adalah Rp14.500.000 ya. Posisinya ada di kredit ya, karena bertambah. Oke. Karena ada yang debit pasti ada yang kredit. Nah, kira-kira akun apakah pasangannya? Yaitu karena kata kuncinya adalah menyetorkan modal, maka akun yang muncul adalah modal ya.
di mana referensinya adalah angkanya 301. Nah, di sini kita tulis 301, posisinya adalah kredit Rp14.500.000. Nah, seimbang ya, jadi harus seimbang. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi yang kedua yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019. Nah, karena perusahaan ini belum memiliki gedung, maka perusahaan Biro Jasa Andi menyewa sebuah gedung. Sehingga karena menyewa, otomatis perusahaan membayar sewanya sebesar Rp1.500.000. Kata kuncinya adalah membayar sewa, sehingga di dalam jurnal umumnya posisi yang debit ya, ini kita tulis tanggalnya terlebih dahulu 5 Oktober. Akun yang muncul dalam posisi debit ya adalah beban sewa ya. Bertambahnya ada di debit ya, sebesar Rp1.500.000. Kode akunnya berapa? Kita lihat terlebih dahulu. Kode akunnya referensinya adalah 502. 502. Baik ya. Kemudian karena di sini ada yang debit, pasti ada yang kredit. Nah, untuk membayar beban sewa ini kalau kita perhatikan ya, transaksinya ini tidak dalam transaksi yang kredit ya, karena langsung membayar ya, sepertinya tidak ada keterangan bahwa ini adalah transaksi kredit. Maka akun yang muncul adalah kas ya. Kas, kode akunnya adalah sama ya dengan yang di atas tadi, 101. Posisinya ada di kredit karena berkurang. Oke. Baik. Selanjutnya, transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 7 Oktober 2019. Karena modalnya dirasa kurang, maka perusahaan Biro Jasa Andi ini mengajukan pinjaman mudharabah ke Bank Raja Uang sebesar 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah ini ya diajukan pada tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober. Maka akun yang muncul pertama kali ya kita coba cari ya, akun apa yang posisinya ada di debit. Karena ini mendapatkan pinjamannya itu tunai, maka akun yang muncul adalah kas terlebih dahulu ya. Kasnya bertambah, kode referensinya sama 101. Kasnya bertambah berapa? Yaitu bertambah 5 juta rupiah. Ya, di sini 5 juta rupiah. Kemudian di kreditnya apa? Karena kata kuncinya adalah pinjaman, maka di sini bisa dimasukkan atau dimunculkan akun utang bank ya. Utang banknya ini referensinya kodenya adalah 202. 202, posisinya ada di kredit, bertambahnya untuk utang ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk mencatatkan transaksi tanggal 4 ya. Tanggal 11 Oktober dibayar iklan secara tunai sebesar Rp3.600.000. Oke, kata kuncinya adalah dibayar iklan ya. Maka di jurnal umum kita catatkan pada tanggal 11 Oktober ya, ada pembayaran beban iklan ya, sebesar beban bertambahnya ada di debit ya, 3.600.000 ya. Karena ini transaksinya tunai ya, maka kasnya berkurang ada di posisi kredit. Oke. Beban iklan jangan lupa kode akunnya. Beban iklan kodenya adalah 503. Baik. Selanjutnya, transaksi yang terjadi pada tanggal 12 Oktober, transaksi yang kelima. Dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai 500.000 dan 700.000 rupiah. Ini karena tidak ada keterangan kredit, maka biasanya ini transaksinya tunai ya. Maka di jurnal umumnya kita catatkan pada tanggal 12 Oktober ada pembayaran, kata kuncinya adalah beban asuransi dan beban gaji ya.
Untuk beban asuransi 500.000, beban gajinya 700.000 rupiah. Beban bertambahnya ada di debit, ya. Baik. Jangan lupa kode referensinya. Beban gaji 501, beban asuransi 504. Transaksi tunai, maka yang muncul akun pasangannya yang dikredit adalah kas berkurang sebesar 1.200.000 rupiah. Dari manakah? Dari total dua beban gaji dan asuransi ini ya, dijumlahkan jumlahnya 1.200.000 rupiah. Oke. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 Oktober. Dibeli perlengkapan kantor dari toko maju sebesar 650.000 rupiah. Dan transaksi ini adalah transaksi tunai. Oke, kata kuncinya adalah perlengkapan, yang membeli perlengkapan. Maka pada tanggal 15 Oktober di sini akan muncul akun perlengkapan, ya. Perlengkapannya bertambahnya 650.000 rupiah dengan kode akun perlengkapan kantor 103, ya. Karena belinya secara tunai, maka di sini akun pasangannya adalah kas, ya. Kasnya berkurang 650.000 rupiah. Oke. Kemudian tanggal 19 Oktober, ya, diterima pendapatan servis biasa per kas. Kalau per kas ini artinya dibayarnya tunai, ya, sebesar 500.000 rupiah. Maka di dalam jurnal umumnya, ya, pada tanggal 19 Oktober ada di sini, ya, kita catatkan terlebih dahulu untuk debitnya. Karena tunai, maka yang muncul adalah kas, ya, sebesar bertambah 500.000 rupiah. Kemudian untuk akun kreditnya adalah pendapatan jasa servis biasa. Dikredit bertambahnya 500.000 rupiah. Jangan lupa untuk kode akun pendapatan, ya, 401 karena servis biasa, ya. 401. Baik, untuk selanjutnya tanggal 22 Oktober telah diselesaikan servis besar. Nah, ini ya, beda tadi dengan yang tadi. Tadi biasa, sekarang besar. 2 juta rupiah dan baru diterima tunai 500.000, sementara sisanya masih dalam bentuk tagihan. Ingat kata kuncinya, ada penyelesaian servis dan juga diterima tunai, sisanya kredit. Maka apa yang terjadi di dalam pencatatannya? Pada tanggal 22 Oktober, ya, karena transaksi tunai, maka yang didebitkan terlebih dahulu adalah kasnya. Kasnya tadi baru dibayar berapa? 500.000 rupiah. Oke, ya. Sementara tadi transaksinya menyebutkan bahwa sisanya masih dalam bentuk tagihan. Seharusnya 2 juta yang diterima, tapi baru diterima 500.000 rupiah. Sehingga sisanya adalah 1.500.000 rupiah. Di mana sisanya tersebut adalah berupa piutang, ya, piutang usaha 1.500.000 rupiah. Didebitkan karena bertambah. Kode akun piutang adalah 102. Oke, nah ini adalah akun yang di posisi debit, maka posisi yang kredit apa? Yaitu pendapatan jasa servis besar, ya. Totalnya adalah 2 juta rupiah. Kode akunnya yaitu
402. Oke, untuk mengecek transaksi kita sudah betul, salah satunya adalah untuk melihat keseimbangannya ya. Di sini sudah otomatis ya, jumlahnya dijumlahkan dari total semuanya masih seimbang, sehingga insya Allah ini jawabannya masih betul ya, selama tidak salah dalam pencatatan akunnya ya. Kemudian pada tanggal 23 Oktober dibayar kepada kreditur di Kota Metro sebesar Rp400.000. 23 Oktober ya. Kata kuncinya adalah dibayar kredit ya, kreditur ya. Sehingga kemungkinan di sini perusahaannya membayar utang usaha ya kepada Metro tadi ya. Jumlahnya adalah Rp400.000. Utang usaha ini didebitkan karena posisinya berkurang ya. Dengan kode referensinya utang usaha 201. Untuk membayar transaksinya tunai, maka di sini akun yang dikreditkan adalah kas sebesar Rp400.000. Oke. Selanjutnya yaitu tanggal 25 Oktober ya. Diterima dari debitur sebagian tagihan ya. Sebagian tagihan kata kuncinya ya. Debitur ini berarti orang yang meminjam ya kepada perusahaan. Ya, kalau kreditur yang meminjamkan kepada perusahaan. Sebagian tagihan sebesar Rp600.000. Maka apa yang terjadi di jurnal umumnya ya? Tanggal 25 Oktober yang di sini didebitkan terlebih dahulu adalah kasnya ya, karena menerima pembayaran maka kasnya bertambah. Jumlahnya tadi adalah Rp600.000 didebitkan ya. Kemudian apa yang dikreditkan tadi? Karena sudah terbayarkan maka piutang usahanya akan dikreditkan ya dari debitur, yaitu jumlah yang sama Rp600.000. Jangan lupa kode akunnya 102. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober ya, di sini ada dua transaksi ya, nomor 11 sampai 12. Ini tanggalnya sama yaitu 27 Oktober. 27 Oktober yang pertama dibayar gaji pegawai dan beban listrik sebesar Rp500.000 untuk beban listrik, untuk gaji pegawainya Rp1.000.000. Ya, kata kuncinya ada pembayaran gaji dan beban listrik. Ya, maka dari itu pencatatan di jurnal umumnya adalah tadi kata kuncinya adalah beban gaji dan beban listrik ya, listrik air. Jumlahnya berapa? Jumlahnya untuk gajinya 1 juta, airnya sebesar Rp500.000. Ingat kalau beban bertambahnya harus didebitkan ya. Kita lihat untuk kode akunnya beban gaji 501, beban listrik 505. Oke ya. Nah, pasangannya apa? Kalau ini sudah ada yang didebitkan, maka harus ada yang dikreditkan. Karena ini transaksinya secara tunai, maka kasnya dikreditkan, berkurang ya, sebesar totalnya adalah Rp1.500.000. Oke. Kemudian 27 Oktober masih di tanggal yang sama, ada transaksi lagi. Ada penerimaan pendapatan servis biasa dan servis besar. Untuk servis biasanya Rp400.000, servis besarnya Rp300.000. Oke. Maka di jurnal umumnya kita catatkan pada tanggal 27 Oktober. Nah, didebitkan dulu. Apa yang didebitkan? Yaitu kasnya, karena kasnya masuk ya, bertambah. Totalnya tadi pendapatannya adalah pendapatan servis biasanya
400.000, servis besarnya 300.000. Maka totalnya adalah 700.000 rupiah. Nah, kemudian yang dikreditkan ya, yaitu pendapatannya bertambah pendapatan jasa servis biasa sama pendapatan jasa servis besar. Servis biasanya tadi 400. Oke, kemudian servis besarnya 300.000. Nah, jangan lupa untuk kode akunnya ya. Untuk servis biasa 401, servis besarnya 402. Oke. Selanjutnya yaitu tanggal 28 Oktober ya. Nah, ini ya, ada beberapa transaksi sebenarnya dijadikan satu ya. Ada pembayaran kreditur 100.000, kemudian pembayaran gaji 900.000 rupiah. Nah, di sini ya, kata kuncinya ada di pembayaran. Semua sama-sama membayar ya, tapi yang dibayar ada dua jenis ya. Yang satu membayar utangnya ya, karena ini pembayaran kepada kreditur ya, dia membayar kepada pihak yang memberikan utang kepada perusahaan. Kemudian pembayaran gaji. Oke. Maka di sini di dalam pencatatan jurnal umumnya ya, 28 Oktober utangnya harus karena kreditur di sini maka utangnya usaha ya, utangnya usaha. Kemudian yang didebitkan lagi adalah beban gaji ya, beban gaji. Untuk membayar utang usaha tadi 100.000 rupiah. Kemudian pembayaran gajinya 900.000 rupiah. Kode akun utang usaha adalah 201. Untuk beban gajinya kode akunnya 501. Nah, karena sudah ada yang didebitkan maka harus ada yang dikreditkan. Apa yang dikreditkan? Ya, pembayarannya tunai, maka kas. Kas posisinya dikreditkan 1 juta rupiah totalnya ya. Kemudian selanjutnya pada tanggal 29 Oktober, nah di sini pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 150.000 rupiah. Maka di jurnal umumnya dicatatkan 29 Oktober ya, ada didebitkan akun Prive ya. Prive ini adalah akun yang menunjukkan bahwa terjadi pengambilan secara tunai oleh pemilik perusahaan ya. Jumlahnya 150.000, kode untuk Prive 302. Prive bertambah ada di debit ya. Untuk yang dikreditkan apa? Karena pengambilannya secara tunai maka kasnya di sini akan berkurang sehingga dikreditkan 150.000 rupiah. Oke. Dan selanjutnya transaksi tanggal 30 Oktober ya. Nah, ini dibayar angsuran pertama ke Bank Raja Uang. Jadi kita tadi ya, coba diingat kembali pada tanggal 7 Oktober ya, ada peminjaman kepada Bank Raja Uang. Dan ini pembayarannya terjadi tanggal 30 Oktober, di mana ada pembayaran pokok pinjamannya 500.000 dan tambahannya beban bunga 10.000 rupiah. Sehingga total yang dibayarkan adalah 510.000 rupiah. Bagaimana cara pencatatkannya di jurnal umum ya? 30 Oktober. Maka yang didebitkan terlebih dahulu adalah utang banknya ya. Utang banknya sebesar pokoknya tadi 500.000 ya. Kemudian tadi ada bayar kata kuncinya beban bunga ya, ada membayar bunga sehingga di sini akun yang muncul adalah beban bunga, di mana beban bunga yang harus dibayarkan adalah 10.000 rupiah. Ya, jangan lupa kode akun ya. Untuk utang bank 202, untuk beban bunga 601. Oke. Karena ada didebitkan pasti ada yang dikreditkan. Yang dikreditkan apa? Pembayarannya tunai kas. Berarti yang muncul 101 dikreditkan berkurang, totalnya adalah 510.000 rupiah.
Nah, dari sini kita dapat melihat ya, ini sudah semua transaksi sudah kita masukkan atau sudah kita catatkan ke dalam jurnal umum ya. Nah, untuk melihat salah satunya apakah sudah betul pencatatannya ya, adalah melihat keseimbangan. Di sini totalnya untuk di posisi debit ya. Di posisi debit totalnya Rp33.810.000. Total yang dikredit adalah Rp33.810.000, sehingga sama. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Agar lebih mahir dalam membuat jurnal umum, pastikan kalian memperbanyak latihan atau praktik membuat jurnal umum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya.